Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai materi dari bab 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Floris Fitila, nomor absen 12. Saya Rahma Maulida Zahra, nomor absen 25. Dan saya Yasmilia Amria, nomor absen 36. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah keras hati. Jadi, definisi dari keras hati menurut bahasa Arab dinamakan qaswatu qalbi. Qaswah yang artinya kekerasan hati atau kepedesan, dan qalbi yang artinya berbalik. Dan dalam tafsir Al-Quraish Shihab, keras hati artinya hati yang tidak bisa melemah dan tidak dapat tunduk oleh bukti-bukti yang ada. Kerasnya hati ini diumpamakan layaknya sebuah batu. Begitu juga yang dijelaskan dalam kitab tafsir Kemenang RI, di mana dijelaskan bahwa qaswatul qalbi merupakan watak kaum Yahudi. Bahkan setelah Allah memberi petunjuk pada mereka, hati mereka justru semakin keras. Secara umum, faktor penyebab dari qaswatul qalbi adalah maksiat dan dosa. Adapun beberapa di antaranya yaitu keserakahan terhadap harta yang melanggar syariat. Kedua, mengingkari kebenaran mukjizat dari Allah. Dan yang ketiga, banyak bicara tanpa disertai dengan zikir dan melecehkan utusan Allah. Yang keempat, ujian yang Allah berikan tidak diambil hikmahnya. Dan yang terakhir, sikap-sikap buruk seperti takabur, ujub, dan juga dengki. Kemudian, obat penyakit hati dijelaskan dalam kitab Hilyatul Aulia. Obat pelara hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dan mengangan-angankan artinya. Yang kedua, mengosongkan perut atau dalam tanda kutip adalah puasa. Yang ketiga, bermunajat, yakni berzikir dan juga berdoa di waktu orang sahur. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang baik. Dan yang kelima, itu sholat malam. Ada juga yang dijelaskan dalam syair yang dibuat oleh Sunan Bonang yang berjudul Tombo Ati, itu memiliki 5 perkara. Perkara yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Perkara yang kedua yaitu sholat malam. Perkara yang ketiga yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Perkara yang keempat yaitu menahan lapar atau puasa. Dan yang kelima yaitu berzikir. Jadi secara keseluruhan obat hati yaitu ada 5 tadi dari keras kepala. Dan selanjutnya pembahasan kedua dari bab 3 yaitu keras kepala. Pengertian dari keras kepala adalah sifat tidak mau menerima nasihat atau pendapat orang lain, bersikeras pada pendapat sendiri, bahkan jika salah. Sifat ini sering dianggap negatif karena menunjukkan kekakuan, tetapi juga bisa menunjukkan keteguhan dan keyakinan diri. Berikutnya yaitu ciri-ciri keras kepala. Yang pertama, berpegang teguh pada pendapat atau keputusan meski salah. Yang kedua, memaksakan diri melakukan sesuatu. Yang ketiga, menolak masukan orang lain. Yang keempat, mudah marah saat pendapatnya ditentang. Dan yang kelima yaitu melakukan sesuatu meski diminta bukti. Selanjutnya, faktor penyebab dari keras kepala antara lain yaitu yang pertama, muncul dari kecemasan dan usaha mempertahankan stabilitas mental. Yang kedua, tidak ingin terlihat lemah atau berbeda dari orang lain. Yang ketiga, reaksi terhadap keraguan diri atau trauma masa lalu. Yang keempat, sikap balas dendam atau kebencian terhadap orang lain. Lalu, keras kepala bisa diobati dengan beberapa cara, yaitu mencari tahu penyebabnya, mendengarkan pendapat orang lain, terbuka dengan segala kemungkinan, mengakui ketika berbuat salah, dan tidak takut mengambil jalan lain. Nah, tips untuk menghadapi orang yang memiliki sifat keras kepala dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu menghindari memaksakan kehendak, tidak menuruti kemauannya, menghindari mempermalukannya di depan umum, hendaknya tidak memberikan hukuman fisik, dan menghindari keseringan bilang jangan. Nah, sikap keras kepala ini memiliki 2 efek, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek positifnya yaitu keras kepala bisa mencerminkan kreativitas, kepercayaan diri, dan kegigihan. Jika dilandasi niat baik dan keikhlasan kepada Allah, bisa jadi sifat yang bermanfaat.
Sedangkan efek negatif dari keras kepala yaitu dapat menyebabkan konflik, kesombongan, dan menghalangi nasihat yang benar, bisa merusak hubungan dengan orang lain dan kehidupan spiritual. Pembahasan kita yang terakhir yaitu sifat munafik. Munafik secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batin atau perbuatan yang sebenarnya tidak demikian. Perbuatan yang mencerminkan ketidaksesuaian antara apa yang terlihat di depan dengan apa yang sebenarnya ada di dalam disebut dengan sifat nifaq. Kemudian sifat munafik terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu nifaq akidah. Nifaq akidah yaitu munafik yang menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan secara lisan dan perbuatan di depan komunitas muslim. Orang yang melakukan nifaq akidah cenderung menyatakan keingkarannya saat berada di komunitasnya, tetapi berpura-pura beriman ketika berada di depan banyak orang. Nifaq yang kedua yaitu nifaq amali. Nifaq amali cenderung menampakkan perbuatan yang berbeda dengan apa yang diperintahkan syariat Islam. Orang yang berbuat nifaq amali cenderung loyalis terhadap orang-orang kafir. Ia bersikap manis dan lembut untuk menarik simpati, padahal di hatinya berkecamuk tipu daya dan kebencian. Selanjutnya, karakter orang munafik ada beberapa macam. Yang pertama, berpaling dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, cenderung sombong. Ketiga, pendusta, tidak paham dan bodoh. Yang keempat, pengecut. Yang kelima, sakit hati dan memandang manusia mukmin tertipu agamanya. Yang keenam, takut terbongkar kemunafikannya dan memperolokkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, malas mengerjakan sholat dan riya. Dan yang terakhir adalah menyuruh mungkar dan melarang ma'ruf dan dzikir. Sedangkan untuk ciri-ciri dari sifat munafik ini, Rasulullah menyebutkan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah ia berkhianat. Selain dari 3 ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah, terdapat beberapa indikator sifat orang munafik yang disebutkan oleh Imam An-Najati. Di antaranya, yang pertama, tak mempunyai sifat yang jelas. Yang kedua, riya dan tanpa pendirian. Yang ketiga, melarang berbuat baik dan menyuruh kemungkaran. Yang keempat, suka ingkar janji, oportunis dan pengecut. Dan yang terakhir, bimbang, ragu-ragu, serta tak mampu membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.